Sudah mencintai sunnah beliau, menjadikan sebagai tolak ukur perbuatan kita, dan kita tunjukkan aku bangga menjadi pengikut Nabi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Standar orang dikatakan cinta Nabi itu yang paling dibutuhkan apa? Membuktikan bahwa orang itu mencintai Nabi. Kira-kira dilihat dari apa Pak standarnya? Ayo. Kira-kira dilihat dari apanya? Omongannya atau penerimaan dia. Terus kalau jenengan dicarikan, jenengan yang paling dibanggakan Anda sebagai saya dan saya itu, yang kita bangga menjadi pengikut Nabi, sing dibanggakan apa kira-kira? Ayo coba ayo. Bingung toh? Apa cukup mengatakan aku mencintamu ya, aku rindu kepadamu. Selesai sampai di situ. Terus sunnahnya bagaimana? Kita mengikuti Nabi beliau enggak? Akhirnya kita bahas Pak. Kita bahas tentang sunnah fitrah. Ada seberapa itu? Ada 10 sunnah fitrah itu. Apa diantaranya Pak? Ayo, ada yang 10 sunnah fitrah, ada yang 5 saja. Hadisnya itu bermacam-macam hadisnya itu. Nah, di antaranya sana itu motong kuku, merapikan kumis. Merapikan kumis itu ada 2 versi. Ada yang cukup ditipiskan, ya. Ojo dicerok apa? Kayak hutan belantara ya. Ditipiskan yang bagus kayak zuru, Pak. Ya suruh ya tipis atau dihabiskan. Yang ketiga memanjangkan jenggot. Ini bagian lah malah dibenci, diunek-unek nonton cing. Wis Anda terima atau tidak terima itu sudah bagian Nabi SAW. Motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, bersiwak, istinsyak. Nah, coba itu diperhatikan dengan baik. Itu sudah diamalkan belum? Lalu kalau kita hanya mengatakan aku cinta kepada Nabi, lalu perbuatan kita, sehari-hari kita, adab-adab harian kita, tidak mengikuti Nabi lo kira-kira lo Pak. Itu diakoni nggak cinta seperti itu. Kalau sekedar untuk mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku rindu kepada Nabi, aku sayang kepada Nabi. Terus kalau dengan kesan, terus kebanggaan kita sebagai pengikutnya, yang paling kita tonjolkan apa kira-kira? Menunjukkan bahwa aku pecinta Nabi. Ada konsekuensi betul. Dalam setiap pecinta itu pasti akan menampakkan bukti apa? Cintanya. Bahwa dia itu pecinta sesuatu. Pecinta burung tandanya apa? Ngingu kucing. Ngingu Pak. Gak cocok. Pecinta burung itu cekelane. Nah, kelasin nang burung. Jadi sok boduline gampang jojokane Pak. Nek ndoleki wonge nang ndi? Nang pasar burung. Lho nggih pecinta olahraga. Coba pasti akan ditampakkan di sini. Apa hobi dia? Apa cinta dia itu? Ditampakkan. Pecinta sepak bola. Ndak sedo utang-utang. Kurban kemarin Masya Allah. Aku durung tahu krungu ya. Pengajian saking banyaknya pengikut, saking banyak pingsan ngono ya. Sing turu kelonggaran niku sing akeh. Ya. Kok belum nampak gitu loh. Baca Quran juga enggak, sholat jamaah juga enggak, mengatakan cinta kepada Rasul, gedabrus, ngono lho. Wis gak ragu-ragu kita katakan demikian. Bohong dia. Bohong dia. Dan kita lihat bagaimana para sahabat, para imam-imam mencintai Rasul. Bagaimana kehidupan mereka. Subhanallah. Makanya saya pun sebenarnya nek nurut pantas-pantasan enggak batik pantas, Pak. Wis rada guru ya rada irem, jenggoten rada welek saja nih. Cuma kan ini sunnah, saya bangga. Saya bangga. Dan itu perintah dari Nabi SAW.
Untuk diamalkan, dihidupkan. Arek pang apa? Yang dicintai apa? Ayo bukti. Buktinya kalau Anda itu cinta pang. Turun ditendek, gak diakoni pangnya sampean. Nek wis kupinge dibolongi mbek beton eser. Telinganya ditendek tatuan, gak adus baru diterima. Sampe nek sik bersih, orang pantes dadi ngopang kok klemis iki piye to? Bener apa saya ngomong ini? Maka kalau kita mengatakan cinta Nabi, buktikan cintamu apa sekarang? Buktikan. Pun sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, perintahnya kita abaikan. Cinta itu dari mana itu diakui? Ayo ikhwan. Dari mana itu dikatakan itu cinta? Dari mana saya sebutkan? Sampai na'udzubillah di luar tambah ekstrim, Pak. Pernikahan itu dicatok lehernya, apa itu kok lehernya, Pak? Punggungnya itu dipakai besi itu, berdarah-darah, menunjukkan tentang apa? Loyalitasnya dengan kelompok satanik ini. Itu bukti. Dan dia menikmati, bangga. Sampai saya lihat anak-anak, ya saya punya santri dulu Pak, di TPG. Kemudian orang tuanya meninggal, bapaknya, ibunya meninggalkan dia, 2 anak. Pertama kita rambut, kemudian Masya Allah ujiannya sangat berat. Akhirnya kita titipkan di yayasan, hilang, kabur. Bertahun-tahun ketemu saya, pangling saya disapa. Assalamualaikum. Tidur bersama saya Pak. Jadi anak itu saya temukan, waktu saya nyapu-nyapu di masjid, saya kan marbot dulu itu. Marbot di masjid, kok ono gombal, sapu, jerune arek. Turu melungker, anak kelas SD Pak. Ya Allah, tak delok, oh Masya Allah tetangga masjid situ, itu yang bapaknya Nasrani, kemudian meninggal, ibunya kembali ke Islam. Setelah itu kena ujian, ibunya pergi meninggalkan 2 anak itu, ditinggalkan. Jadi ini terlantar, akhirnya ikut saya kakaknya dengan adiknya itu. Nah, di dalam perjalanannya intinya ada problem yang sangat luar biasa sampai akhirnya kita titipkan ke yayasan. Mboten ngatasi ceritanya. Enggak ada tempat untuk menampung, akhirnya kita titipkan di yayasan. Kabur ternyata dari yayasan. Bertahun-tahun enggak ketemu, wis gede Pak Joko. Denger saya, jadi masih ingat ketika pulang, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo yo? Saya muridnya Ustaz. Ya Allah, iki tatuan iku beledes Pak. Ya namanya saya yang pernah tidur bareng Pak. Itu enggak bisa saya tahan itu ya Allah. Kowe le ya Allah tak ruang kul niku nangis anaknya. Nangis waktu masjid nih. Berarti apa awakmu saiki ngono? Pangling Pak ya Allah. Telinganya tindian, bibir-bibirnya ditindiki semua. Ya Allah le kok tadi koyo ngene apa ibu apa nih ngono aku. Yes, gini, Ustadz jadinya saya, jadi sampai guyang. Ya Allah, kayak gitu. Itu baru dinyatakan apa? Diakui, diakui. Itu sunnahnya pang, gitu. Gitu. Nah, sampai sunnah Rasul enggak. Saya coba sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita amalkan, lalu kita mencintai perbuatan itu mana? Coba. Ayo bapak-bapak pencinta goes. Anak buktinya apa ora? Anak buktinya apa ora? Buktinya apa? Ya goesan. Ngurusi sepeda. Ono jadwal Pak. Sudah ada jadwal agenda rutin itu. Minggu pertama jalur mana? Minggu kedua jalur mana? Atributnya pun macam-macam. Nggih mboten. Dibandani. Sampeyan agame kadang-kadang gak patek dibandani. Lu temenan ayo. Ikut dibandani Pak itu Pak. Mulai bendera umbul-umbul. Gitu. Seragam mandor tebu. Loh, nggih mboten ketoprak. Duwe kabeh wong-wong niku. Dan itu seragam itu dipakai atribut kebanggaan mereka. Berkeliling berpuluh-puluh kilo itu menjadi suatu kebanggaan. Apakah kita sudah mencintai sunnah seperti itu? Kita nggak usah pakai seragam, nggak usah. Nggak usah pakai atribut, nggak usah. Cintai sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW.